Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duvani Farel Restiawan. Saya asal dari Gresik, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya akan membuat tugas orasi tentang implementasi ekonomi sosial UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan di Indonesia. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada hari ini dapat berkumpul di lapangan kampus mahasiswa dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam juga tidak lupa kita sanjung agungkan kepada sang Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman 0 to 4.0. Pendidikan adalah hak seluruh warga Indonesia. Maka dari itu, pendidikan mestilah diselenggarakan dengan akses yang mudah dijangkau oleh seluruh kalangan, baik itu anak kelas bawah maupun anak kelas atas, dan tidak dibeda-bedakan antara mana anak pejabat dan mana anak petani, karena kita itu semua sama tujuannya, yaitu mencapai dan mendapatkan ilmu di universitas. Pendidikan sudah dijadikan sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan. Tentu hal itu bukan menjadi rahasia umum lagi bagi kita, yakni negara telah melepaskan tanggung jawabnya atas pendidikan, padahal kita tahu bersama salah satu tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam alinea keempat pada pembukaan dasar UUD 45 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, negara sejatinya harus bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang berpihak pada rakyat. Sistem yang terpakni perguruan tinggi UKT yang mengandung unsur diskriminatif karena masih ada golongan si kaya dan si miskin, padahal di mata pendidikan semua sama dan harus berprinsip berkeadilan, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat. Selain itu juga, Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini juga akan semakin mempersulit akses pendidikan bagi masyarakat karena tingginya biaya pendidikan. Terbukti bahwa di data pada tahun 2022, jumlah siswa yang telah lulus dari jenjang SMA atau SMK yaitu 3,7 juta pemuda, tapi hanya 1,8 juta yang mampu mengakses pendidikan tinggi dan ada 1,9 juta yang tidak mampu melanjutkan pendidikan tinggi. Mahalnya biaya kuliah membuat banyak dari saudara-saudara kami di desa maupun di kota tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena mereka tidak mampu mengakses pendidikan tinggi. Begitupun mahasiswa yang telah terjebak masuk dalam perguruan tinggi, masih banyak yang merasakan kesulitan dalam membayar biaya kuliah. Mereka rela menjual aset berharganya dan melipat gandakan tenaganya dengan bekerja part-time atau full untuk menanggung biaya pendidikan itu. Salah satu tujuannya mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang baru-baru ini viral karena dia rela berjuang untuk memenuhi biaya pendidikan sampai meraut nyawanya. Sungguh jahatnya sistem pendidikan di negara kita, kawan-kawan. Tapi hanya salah satu contoh dari banyaknya korban dari beratnya biaya pendidikan terkhusus kampus kita yaitu UTM. Adanya kebijakan jalur mandiri yang menjadi palu godam bagi mahasiswa yang lulus di jalur tersebut karena mematok golongan UKT yang tertinggi yang harus dibayarkan tanpa melihat pendapatan orang tuanya. Selain masalah yang saya sampaikan tadi, tak kalah penting juga untuk
menyampaikan masalah kaum di inaugurasi. Kali ini sebagai mahasiswa baru yang itu tidak adanya pemotongan UKT bagi kami. Padahal kami tidak memakai sarana dan prasarana dalam melasos perkuliahan. Boro-boro mendapatkan pemotongan UKT, subsidi kuota pun tidak didapatkan. Padahal proses perkuliahan kami berjalan secara gitu saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan melalui pimpinan orasi ini sebagai perwakilan mahasiswa baru pendidikan ekonomi dan bisnis. Program ini kami jadikan sebagai ajang. Video ini kami jadikan sebagai kampanye dari banyaknya persoalan pendidikan tinggi, karena seni merupakan alat perjuangan untuk menciptakan budaya pendidikan yang berkeadilan dan mudah diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.